فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري. Masyaallah muslimin rahimahullah. Hari ini kita melanjutkan kajian akhlak dengan merujuk pada kajian Asmaul Husna. Jadi kajian akhlak dengan pendekatan Asmaul Husna. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, "Takhallaqu min akhlaqillah." Jadi berakhlaklah kamu sekalian, belajar dari akhlaknya Allah. Maka dengan kita memahami tentang asma Allah, karena di balik asma Allah itu ada af'alnya, ada sifatnya. Jadi karena itu bukan hanya sekedar nama atau simbol nama saja, tapi betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik nama itu juga memang Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nama Allah yang terangkum di dalam Asmaul Husna. Oleh karena itu kita hari ini kita sampai pada asma Allah yang ke-9, yaitu Al-Jabbar. Dialah Allah yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memaksakan kehendaknya atas semua makhluknya. Jadi kalau siapapun kalau sudah berhadapan dengan Allah nggak akan bisa melawannya, tidak akan bisa mengalahkannya, karena memang ketetapan Allah bagi makhluknya itu tidak ada yang bisa melawan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, contoh kecil di dalam kehidupan kita bahwa dialah Allah Al-Jabbar yang bisa memaksakan atas kehendaknya. Allah tetapkan bagi manusia tentang umurnya. Manusia tidak bisa mengelak kalau sudah sampai waktunya harus menghadap kepadanya. Kemudian contoh dalam keseharian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menetapkan bahwa kapan rambut seseorang itu memutih. Begitu sudah memutih, kita nggak bisa memaksakan ayo kamu hitam dengan obat, dengan segala macam. Atau semir hanya saat, besok lagi begitu tumbuh memanjang akan tumbuh putih juga. Jadi apa yang ada dalam diri kita, anggota tubuh kita aja nggak bisa mampu untuk mengendalikan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah sampainya pada waktu tertentu, umur tertentu harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, kita pandangan untuk membaca itu sudah tidak jelas. Maunya kita tambah umur itu ya tambah kuat, tambah umur itu ya tambah segar, tambah umur itu ya bertambah segalanya. Itu ternyata tidak. Wa man nu'ammiruhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Di antara kamu sekalian ada yang dipanjangkan umurnya, tapi akan dikembalikan seperti kejadian semula. Jadi pada saat kita lahir dalam kondisi yang kita memang serba kita terbatas dan perlu bantuan dari orang lain, namanya juga bayi, makan harus disuapin, kemudian mau buang kotoran harus dibantuin dan lain sebagainya. Maka ada di antara makhluknya, kemudian tubuh bayi itu tumbuh terus menjadi anak-anak, menjadi dewasa, itu segar kuat. Tambah umur 50 tahun, 60 tahun. Mestinya ya sudah semakin kuat, enggak.
70 tahun tambah kuat mesinnya, 80 tahun tambah kuat. Enggak, ternyata akan dikembalikan oleh Allah seperti kejadian semula. Maka pada akhirnya terus berkurang, pandangannya berkurang, kelihatannya berkurang, kemudian kekuatannya, tenaganya juga terus berkurang. Semuanya terus dikembalikan bahwa engkau akan kembali kepada Allah. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada satu peristiwa, itu ada seorang jamaah yang dia itu kotor minta kepada Allah untuk mau minta umur panjang, ya. Tapi bukankah umur itu sudah ditetapkan oleh Allah? Tapi kalau orang kotor minta kepada Allah itu kira-kira dikasih, bisa jadi dikasih oleh Allah. Dipanjangkan umurnya sampai umur 115 tahun, tapi nggak bisa apa-apa. Hanya terbaring di atas dipan, mau makan mesti disuapin, mau buang kotoran harus dibantu, semuanya dipapah, digotong dan lain sebagainya. Wa man nu'ammiruhu naqdisu fil khalq afala ya'qilun. Maka Allah sudah mengingatkan, jadi Allah itu bisa memaksakan. Ya kalau Allah itu sudah menetapkan, ya sesuai dengan apa yang ditetapkan. Manusia sudah nggak bisa lagi. Akhirnya begitu ada kabar meninggal temannya satu persatu, dia bilang, saya kapan ya? Pada saat dulu waktu muda dan pokoknya kita, saya minta umur yang panjang. Padahal belum tentu umur panjang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi kenapa aku meminta umur yang panjang? Apalagi belum sampai Allah mengatakan, apa kamu gak mikir? Memangnya kalau umurnya panjang itu kemudian sudah mendatangkan kebaikan belum tentu? Ya sudah. Kalau Imam Syafi'i, ya Allah berikan umur kepadaku yang pas saja. Ya berapa? Ya terserah. Bagaimana Allah menetapkan yang pas saja? Kalau pas 50 ya sudah, kalau pas 60 ya sudah. Memang Allah sudah takkan begitu. Jadi oleh karena itu dialah Allah al-Jabbar. Dari hal-hal yang kecil, mulai dari untuk seseorang harus melihat dirinya. Iya ya, kalau sudah rambut ini aja kita sudah harus nggak bisa nurutin kita. Tenaga juga nggak mau nurutin kita. Kita sudah padahal minum suplemen, minum vitamin, minum segala macam. Kok tambah umur sudah 60 tahun, begitu sudah masuk ke 57, 58 sudah mulai tenaganya sudah mulai gimana pun memang sudah fitrahnya Pak ya. Jadi saya juga merasakan sendiri begitu sudah masuk umur 58 tahun, iya, memang sudah tidak seperti pada saat umur 40 tahun. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, hal-hal yang mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan Al-Jabbar di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Jadi Allah menerangkan tentang al-jabbarnya Allah itu menyangkut tentang dialah Allah yang tidak ada yang sepadan, siapapun apapun nggak ada yang sepadan, yang pantas untuk disembah, untuk diibadah itu nggak ada kecuali Dia. Memang hanya Allah yang pantas untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dimohon. Segala pertolongan itu hanya Allah. Karena yang maha kuat itu hanya Allah. Yang lain sekuat apapun, apalagi dalam kondisi saat ini kita bisa melihat bagaimana dia sehebat apapun, sekuat apapun, kalau sudah orang terkena virus corona
menakjubkan. Ini pasukan Allah ini ya makhluknya Allah lah. Makhluknya Allah ini misterius, sudah nampak, sudah kelihatan. Jadi kalau sudah menyasar kepada seseorang, karena saya sampaikan dari dulu, ketika kita mempelajari asma Allah yang lalu, bahwa Allah tahu persis bagaimana semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelap. Allah alimul ghaib wa syahadah. Allah juga maha mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu hal-hal yang tidak nampak. Allah tahu bagaimana perjalanan, bagaimana virus itu berjalan kemana pun Allah sudah tahu. Nah, karena itu maka ya sudah mau bagaimana, secara zahiriyah kita sudah mengusahakan, secara batinnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi usaha kita ya zahiran wa batinan. Selebihnya ya sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi al-jabbar Allah itu, Allah ingin menjelaskan tentang zatnya, bahwa harus ada sembahan, harus ada tempat bergantung, harus ada tempat untuk memohon. Dialah Allah. Allah itu as-samad, Allah itu ya tempat untuk bermohon, untuk bersandar, memohon kepada Allah itu ya. Jadi manusia butuh. Dan Tuhan itu mesti harus yang segalanya, yang maha kuat, yang maha segalanya. Nah, maka Allah perlu menampilkan supaya ada rasa nyaman. Makhluknya itu akan merasa nyaman kalau ada pelindung yang maha kuat. Dari skala yang kecil, seseorang itu kalau ada yang membackingi, dia merasa nyaman. Pokoknya saya punya orang kuat. Itu dalam hal yang kecil aja orang bisa merasa nyaman. Kenapa? Wah, kita rumah sudah terlindungi, ini bangunannya kokoh, kuncinya sudah dipilihkan, sudah dikunci, sudah ditutup, sudah dibuka, itu nyenyak, rasa nyaman. Tapi kenapa masih tidak bisa hidup juga? Kenapa? Karena masih ada pikiran-pikiran dia ya, kalau mau gedung sudah sehebat ini, gedung sudah sekuat ini, rumah sudah. Tapi kalau terjadi gempa, terjadi tsunami atau dan lain sebagainya, ya kita juga berusaha gitu. Akhirnya bikin badan itulah kalau gitu. Untungnya Allah, ya Allah, saya ingin tidur, ya Allah. Saya ingin istirahat, ya Allah. Maka tolong berikan kepada kami untuk saya supaya bisa tidur, supaya bisa istirahat. Bapak Ibu sekalian, ada satu pengalaman yang unik, yang menarik juga. Ada satu jamaah yang dia itu tiba-tiba datang ke Ustaz, saya ini sudah lama sekali ini susah tidur, susah, harus pakai obat tidur, dan ketergantungannya sudah luar biasa. Dan kita tahu obat tidur itu mahal sekali, karena sudah dosis tertentu itu sudah mahal sekali. Yang 1 bulan itu tidak cukup 5 juta kan? Masya Allah, itu cuma supaya bisa tidur. Rupanya tidur itu anugerah dari Allah. Makanya saya bilang ya sudah ini. Jadi ibu mau lepas dari obat itu ya, lepaskan bersama Allah. Maka sering saya sampaikan, hidup ini kita untuk bisa mengatasi, untuk bisa melakukan segala sesuatu itu sungguhnya sangat berat. Akan bisa ringan jika kita bersama dengan Allah. Gimana caranya? Ya. Ibu mau tidur jam berapa? Mau tidur jam 10 atau jam setengah 10? Segera ambil air dulu, mohon kepada Allah. Terus sholat dulu, 2 rakaat, mohon ya Allah, saya mohon untuk malam ini saya istirahat supaya bisa ibadah dalam rumah saya. Mohon untuk saya bisa tidur ya dengan subuh-subuh, terus yang disebut hanya Allah, yang diingat hanya Allah. Terus itu dilakukan dalam waktu 1 minggu, itu sudah bisa tidur.
Dan alhamdulillah itu tidak tergantung sebulan semua. Jadi tidur aja minta sama Allah. Karena memang Allah lah yang akan memberikan tidur, kemudian memberikan apa rasa kenyang itu beberapa saat yang lalu. Yang memberikan rasa kenyang itu ya Allah, yang memberikan rasa lapar Allah. Al-Wahhabnya Allah itu gimana? Allah itu memberikan supaya seorang itu ada rasa lapar, ada rasa kenyang. Ada yang pernah merasakan itu orang nggak merasa lapar, akhirnya nyelam atau ada yang nggak merasa kenyang, makan berapapun nggak kenyang, kalau nggak di stop nggak kenyang. Saya mengalami beberapa keadaan dari para jamaah itu macam-macam itu, masya Allah itu terkenal untuk bisa tidur aja. Nah kalau kita kan malah enak banget, banyak sekali jamaah juga yang tidur itu gampang sekali, asal datang pengajian, gitu. Atau diajak zikir berapa, itu cepet banget. Begitu. Itu udah sebentar lagi itu kira-kira sampai durasi sampai 20 itu 30 itu udah yang belakang itu udah itu seringkali yang sebelah itu malah bangunnya. Saya pesankan jangan yang tidur zikir tidur apa dia pengajian tidur lebih baik daripada ngobrol sendiri. Ngobrolnya yang lain maksudnya. Nah, jadi tidur itu anugerah dari Allah. Dan oleh karena itu Al-Jabbar, kalau Allah sudah memberikan segala sesuatu, manusia itu ya tinggal dia sudah mau apa lagi kalau Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin Allah, bagi Allah itu memang sangat mudah kan, sampai Allah menunjukkan anugerah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu kebaikan, sekalipun satu sisi seringkali kita lihat ternyata salah satu kelemahan manusia itu kalau sedang apa Pak? Sudah ngantuk, ya, sudah ngantuk dan sudah tidur itu posisi manusia dalam posisi yang sangat lemah. Tapi ngantuk itu anugerah, tidur itu anugerah. Bapak Ibu sekalian belum saya nggak bisa tidur, tapi pernah pasti karena persoalan ini sudah akhirnya nggak bisa tidur, padahal mata sudah dimeremkan nggak bisa tidur, sudah nggak bisa tidur ya Allah, gimana seperti ini? Padahal yaitu mohon karena tidur itu adalah pemberian Allah, ngantuk itu juga pemberian Allah. Apa yang nggak diberikan oleh Allah kepada kita semuanya? Dalam rangka untuk menjaga agar kita ini stamina kita lebih baik. Ada keseimbangan, rasa lapar juga pemberian Allah, rasa kenyang juga pemberian dari Allah. Benar ini Pak, rasa kenyang, rasa lapar. Orang kalau nggak dikasih rasa lapar, tiba-tiba udah lemes layu, udah jatuh aja. Kan untungnya ada sinyal lapar nih. Wah ya, jam 1:30 udah makan masih ngaji dan tidak apa-apa sebentar itu lapar. Ya, jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka bagi Allah Subhanahu wa taala, maka innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu fayakun. Bagi Allah itu untuk menentukan semuanya itu ya gampang. Allah itu tinggal kun semuanya terjadi ya terjadi, semuanya jadi. Kalau Allah tetapkan kita untuk terbebas dari virus ya terbebas, insya Allah. Maka kita ya Allah Subhanahu wa taala ya bisa memaksakan. Tapi kalau Allah sudah mengendaki ya sudah. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim itu punya sandaran dat yang maha kuat, dat yang maha agung, dat yang maha murah, dan yang maha pengasih, dan yang maha penyayang, sudah paling nyaman. Orang yang beriman itu makanya bisa enak makan, enak tidur itu karena apa? Sandarannya itu kuat, punya sandaran yang kuat. Sesulit apapun, sesusah apapun, dia sudah masih ingat kepada Allah. Iya. Kalau nyadar dipuji oleh Allah, yang nampak yang kelihatan adalah keagungan Allah.
Tapi kalau yang dilihat itu kesulitannya, kesusahannya, kayaknya saya ini orang begitu kok paling susah dunia, kapan senangnya ini, susah terus bagaimana ini. Nah, tapi kalau yang dilihat itu Allah. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu akan dipergilirkan oleh Allah bagi kamu sekalian. Kita kalau dapat giliran apa? Ya senang, ya susah. Kalau yang dilihat itu Allah, dia sudah tahu. Maka bersama Allah. Dia ada menghadapi apapun, Allah itu maha. Maka dia bersama dengan Allah. Maka ada istilah ma'allah. Minallah, semuanya datangnya dari Allah. Ilallah, dan kita sedang menuju kepada Allah. Dan ma'allah, bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah di mana? Maka mulai segala sesuatu akan diawali abdahu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bismillahirrahmanirrahim disebut Allah. Bersama kita sedang berkendara, bismillahirrahmanirrahim. Terus tambah lagi bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi. Jadi tambah lagi supaya diberikan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna tambah lagi terus tambah. Jadi yang diingat itu Allah, yang disebut-sebut Allah. Ya Allah, itu dalam perjalanan tunjukkan ya Allah perjalanan ini, dan supaya dalam ketenangan dan keselamatan juga. Jadi bersama dengan Allah, hidup ini kita harus dibangun dengan bersama Allah. Allah yang membimbing kita, Allah yang memfasilitasi kita, dan Allah juga. Karena yang kuat, yang maha kuat itu Allah, maka kita mendekat kepada Allah, biar Allah juga yang memberikan kekuasaan. Karena sehebat apapun manusia, ini kekuatan itu yang memberikan dari Allah. Bahkan manusia itu saking lemahnya, kalau sudah ngantuk itu nahan apa? Ini nahan obat mata ini supaya tidak jatuh, itu udah susah. Itu saking lemahnya manusia. Tapi kalau Allah memberikan kekuatan, ya begitu banyak orang-orang yang bukan anugerah oleh Allah kekuatan secara fisik, kekuatan secara nalar, dan kekuatan secara rohani. Begitu banyak kekuatan yang Allah berikan. Gak mungkin rasanya manusia kok bisa jalan dari bumi ke langit satu, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Gak mungkin, gak masuk akal kalau hanya pakai akal. Tapi kalau pakai iman, gimana caranya gimana kok gak mungkin lah, pas orang kebakar. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha Allah yang memperjalankan hambanya. Yang menjalankan itu Allah. Jadi jangan berukur dengan kekuatan manusia. Diukur dengan kekuatan manusia enggak ketemu akalnya enggak akan nyampe. Tapi kalau kacamata yang Allah yang memperjalankan hambanya, ya suka-suka Allah bisa aja. Begitu hanya satu kedipan mata udah nyampe. Allah yang melakukan. Terus Allah menyebabkan tetap aja melewati atmosfer ini kan menjadi panas dengan kecepatan yang sangat tinggi, atau menimbulkan panas yang luar biasa. Allah sebutkan supaya manusia juga pikir alladzi barakna haulahu, Allah jaga, berikan keberkahan sekelilingnya. Jadi sekeliling Rasulullah itu diberikan keberkahan. Jadi kalau Allah sudah berikan, ya nggak kebakar, ya nggak panas. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Raja Namrud sudah memerintahkan bakar dia itu untuk menghidupkan api, itu sudah diperlukan sangat luar biasa. Kumpulkan semuanya untuk bakar dia, kayu bakar dikumpulkan, sudah membesar, lempar sekarang. Karena orang apa? Untuk bisa dekat aja nggak bisa.
bingung. Apa ya? Gimana caranya ya? Caranya untuk supaya Ibrahim itu dimasukkan ke dalam bara api yang sangat besar itu. Mereka bingung. Waduh, ini cara apa ya? Jadi dalam satu riwayat itu ada setan yang muncul menjadi sosok manusia dan membisikkan, oh ini caranya bikin ketepel. Ini benar, maka orang-orang dulu itu bilang kamu jangan main ketepel, itu mainan setan. Jadi yang memberikan yang memberikan ide untuk melemparkan dengan ketepel Nabi Ibrahim itu setan. Akhirnya dilemparkan dengan ketepel masuk. Begitu masuk Allah sudah perintahkan, ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu ya. Selamat Ibrahim. Allah perintahkan, api dingin kamu. Selamat Ibrahim. Dan Muhammad SAW nggak kebakar ya, lewati atmosfer yang sangat jauh ini. Allah sudah bilang, alladzi barakna haulahu. Allah berikan keberkahan sekeliling Nabi Muhammad SAW sehingga saya perjalanan yang sangat menyenangkan. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya biyadihi malakutu kulli syai'. Segala kemampuan, segala kekuatan yang dimiliki oleh siapapun itu ada di tangan Allah. Itu juga pemberian Allah. Orang punya daya, punya kekuatan nalar itu juga pemberian Allah. Punya kekuatan hafalan itu juga karena Allah memberikan kepada seorang. Coba Al-Quran 30 juz itu bisa dihafal. Itu luar biasa. Itu ya, karena Allah sudah memberikan anugerah kepada seseorang. Rasanya kita mungkin ya, saya aja baca kuliah kafirnya bolak-balik kadang-kadang nggak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghafirul hamdulillah ta'bud wala antum ma'budun ma'bud wala ana 'abidun ma'budun wala antum ma'budun ma'bud wala ana 'abidun ma'budun wala antum ma'budun ma'bud wala ana 'abidun ma'budun wala antum ma'budun ma'bud. Lakum bingung gimana ya? Orang kan lagi blank gitu, baca pujian itu sudah bingung. Tapi ada orang yang memberikan kemudahan itu lagi sekarang itu Allah anugerah. Orang bisa hafal Quran. Bukan hanya satu surat, 114 surat dan juz itu dihafal di luar kepala. Bunyi aja tidak langsung. Dan orang hafal itu sudah tinggal bunyi aja. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa hum bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu cara Allah sudah memberikan anugerah. Bapak sekalian juga diberikan kekuatan bisa hafal Al-Fatihah, hafal Al-Qur'an, Anas, semuanya hafal sampai 10 surat sampai Al-Quran hafal 20 surat sampai Al-Quran semua hafal. Diberikan kemampuan dia. Ini yang menakjubkan. Kekuatan itu ada di dalam Allah. Maka Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Setelah diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, ya kita harus menyadari ini semuanya dari Allah, dan ini semua nanti juga akan kembali kepada Allah. Jangan buat gagah-gagahan, jangan buat untuk kita merasa paling hebat. Maka wa'alati wujudil hayyul qayyum wa qad qala lahu amalatul dalam surat At-Taha Allah sebutkan, dan karena itu tunjuklah seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya.
semuanya tunduk berserah diri kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kekal. Jadi Allah mengatur semuanya, alam jagat raya ini termasuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Jadi kemudian kita akhirnya Al-Jabbarnya Allah itu kekuatan yang dimiliki oleh Allah, kemaha perkasaan yang dimiliki oleh Allah itu dijadikan sebagai apa? Segala yang dijadikan oleh Allah itu untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi makhluknya. Allah kuat mampu membuat matahari. Allah nggak semena-mena itu meletakkan matahari supaya bisa beredar, berputar dan beredar pada garis edarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizul alim. Allah tetapkan untuk kemaslahatan makhluknya. Ada penelitian kalau matahari itu lebih jauh sejengkal maka bumi akan beku. Kalau sejengkal lebih dekat maka akan terjadi panas kebakar. Allah meletakkan pada tempat yang sudah tepat. Itu kuasaan Allah. Allah Maha Perkasa. Bintang-bintang dibikin oleh Allah untuk menghiasi langit. Ya Allah. Kalau dibiarkan pada jatuh, ya manusia habis. Jadi kekuasaan Allah memang Allah pamerkan, Allah tunjukkan kepada makhluknya. Tapi bukan untuk mencelakai, tapi untuk semuanya kemaslahatan. Ini semuanya dibikin, dibuat, diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan bagi. Jadi kita kalau diberikan kekuatan oleh Allah, belajar dari akhlaknya Allah. Takhallaqu min akhlaqillah. Allah itu punya kekuatan, itu untuk kemaslahatan. Kekuatan apa? Kekuatan apa yang diberikan oleh Allah? Kekuasaan, berarti kekuasaan diberikan itu kemaslahatan bagi yang lain. Kekuatan daya nalar, berarti untuk kemaslahatan orang lain. Kekuatan harta, untuk kemaslahatan. Segala kekuatan yang diberikan oleh Allah, potensi yang diberikan oleh Allah, hendaknya bisa dijadikan sebagai sarana untuk kebaikan, kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Karena Allah sudah memberikan contoh begitu. Oleh karena itu, kan seringkali manusia ini akhlaknya sudah diberikan kekuasaan, akhlaknya tidak sesuai dengan tidak belajar dengan akhlaknya Allah, sehingga kekuasaan digunakan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja, untuk kepentingan keluarganya saja. Sehingga ya maka kita belajar dari akhlaknya Allah ini. Allah itu punya kekuasaan itu semuanya dibagi-bagi kepada manusia. Jadi jangan bermau kuasa maunya kuat sendiri kita. Ada pendistribusian diberikan kepada yang lain, ya udah bagi-bagi karena Allah itu sudah menciptakan itu. Maunya Allah itu memang demikian ada. Maka dari itu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah yang mampu mengurus seluruh makhluknya, Allah yang mampu membangkitkan manusia. Kalau bicara kebangkitan, gimana caranya nanti ya Allah untuk membangkitkan? Katanya seluruh manusia nanti dibangkitkan. Ya maka Allah sudah katakan, kalau Allah membuat saya membikin aja bisa, apalagi membangkitkan berarti sudah ada bahannya. Inna nahnu nuhyi wa numiit, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Lalu Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan. Menghidupkan sudah, kemudian mematikan dan membangkitkan. Semuanya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu. Maka Allah kasih isyarat nanti ada kiamat, jadi menyudahi seluruh kehidupan bagi makhluknya ini dengan datangnya yaumul qiyamah. Nah, setelah itu
Gimana caranya? Allah gampang. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Allah mengatakan ini ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Tugasnya nanti untuk meniupkan sangkakala. Kayak apa ya yang nggak kita pikirin? Itu urusannya Allah. Kadang-kadang manusia itu urusan Allah dipikirin gimana ya? Kita serahkan kepada Allah. Ada suara yang akhirnya membuat semuanya manusia ini, semua makhluk ini mati. Setelah itu datang lagi suara bangkit lagi, yaitu dengan suara. Oh, gimana ya? Tapi Allah itu gampang. Dan sekarang itu apa-apa sinyalnya bisa dengan suara. Suara, mau buka pintu, buka, tutup, mau hidupin TV, hidup. Mati. Manusia aja bisa begitu, apalagi Allah yang bikin manusia. Sebuah teknologi, ya teknologi zaman sekarang ini sudah memberikan isyarat. Oh iya ya, suara bisa mematikan, bisa bilang tinggal mati. Itu bisa. Apalagi Allah gitu kan. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, Al-Jabbar, Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Perkasa, bisa memaksakan kehendaknya. Dan itu penting bagi manusia. Allah harus punya keputusan. Harus mati. Sampai kapan waktunya?